Halo semua, kali ini kita akan mau bahas DBS tanggal 31 Agustus 2023. Jadi di Exodus 19 ayat ke-6 di situ ada kata Kingdom of Priests sebagai tujuan daripada covenant. Dan ketika kita masuk ke Israel, artinya seandainya ini terjadi, keberhasilan covenant terjadi, kita akan melihat raja dan imam berdasarkan kata kingdom, king, dan priest, kingdom of priest. Namun ini nggak terjadi kan, karena mereka nggak menurut. Dibuktikan dengan adanya kejadian golden calf. Dan setelah golden calf, setelah kegagalan, setelah ketidakpenurutan, ada Levitical priesthood, ada imam. Nah itu kan setengahnya dari kondisi berhasil ya, karena kan kondisi berhasil kan raja dan imam. Kenapa dalam posisi gagalnya bisa ada imam? Di Hebrew 7:21 dibilang, imam-imam itu yang Levitical priesthood itu bukan berdasarkan janji. Those priests were made without an oath, tanpa sumpah. Sedangkan Tuhan Yesus lah yang dibilang berdasarkan janji. Artinya walaupun di sini ada Levitical priesthood setelah dalam posisi gagal, itu bukan bilang bahwa ini setengahnya berhasil atau setengahnya menurut, karena itu sama sekali bukanlah kingdom of priests atau sama sekali bukanlah keberhasilan daripada covenant. Karena yang dijanjikan itu imamnya adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus lah kita punya priest. Dialah kita punya advocate, mediator, intercessor. Nah, di Matius 5 ayat 9 di situ ada peacemakers, dan peacemakers ini, pembawa damai ini, mereka diberkati. Ini sama dengan kalimat dari covenant of peace. Ada kata peace di situ kan, perjanjian damai, dan ini adalah rencana keselamatan. Sedangkan covenant of peace itu adalah realitanya daripada pendamaian, karena itu mendamaikan manusia dengan Bapa dalam rencana keselamatan. Artinya untuk menjadi kingdom of peace itu, untuk menjadi pendamai-pendamai di bagian mereka dalam bumi ini, itu karena mereka sudah melihat cuplikan peacemakers atau pekerjaan imam di sanctuary atau di Ka'bah. Jadi mereka bisa melihat bahwa bagaimana priest menjadi pendamai atau menjadi peacemakers antara manusia dengan Bapa. Mereka yang sudah mengerti pekerjaan imam di sanctuary itu yang menjadi pendamai, membuat mereka pun menjadi peacemakers. Dan itulah yang diinginkan agar mereka menjadi kingdom of priest. Tapi si pendamai itu, yaitu priest, malah dibunuh. Artinya mereka memang benar-benar gagal mengerti apa pekerjaan seorang imam yang adalah menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Dan kenapa Tuhan Yesus menjadi pendamai, imam bagi kita? Karena dia adalah anaknya Bapa. Ini bisa kita temukan di Ibrani 5 ayat 5 dan 6. Karena engkau adalah anakku, thou art my son, today I begotten thee. Itu membuat Tuhan Yesus menjadi priest bukan untuk sehari, tapi untuk selama-lamanya bagi kita. Dan ketika dia mau membawa orang-orang Israel masuk Kanaan, menjelang masuknya, sudah mendekati Kanaan, Tuhan ingatkan lagi di Deuteronomy 5 ayat 1-3 atau Ulangan 5 ayat 1-3 mengenai covenant yang terjadi di Horeb atau di Gunung Sinai, agar mereka tidak mengulang lagi akan ketidakmengertian orang tua mereka bahwa Tuhanlah yang mengabulkan atau menjadikan yang Tuhan firmankan. Mereka hanya butuh untuk percaya. Itu dibuktikan seandainya mereka mengerti akan kondisi bagaimana Tuhanlah yang menghasilkan penurutan itu, mereka akan bilang amin ketika Tuhan bilang, kamu akan keep my voice indeed and keep my covenant. Obey my voice indeed and keep my covenant. Dan ketika mereka sudah bilang amin, karena mereka mengerti ketidakpercayaan yang ada dalam diri mereka, mereka pun bilang amin, but help thou mine unbelief. Tolonglah ketidakpercayaanku. Oke, begitulah kita punya review. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye.